Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bab pertama ya. Bab pertama itu tentang penampakan alam. Penampakan alam daratan, penampakan alam perairan. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Hari ini kita belajar IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita ke bab kedua. Bab kedua di halaman ke berapa? Di halaman ke-27. Boleh dibuka bukunya, halaman 27 itu. Nah, pada halaman 27 ini terdapat bab 2. Pada bab kedua ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Di sumber daya alam, kemudian nanti sumber daya alam itu pemanfaatannya untuk apa saja atau peruntukannya untuk apa saja nanti. Nah, pada pertemuan kali ini, pada bab kedua ini kita akan mengetahui tujuan pembelajaran. Pada pertemuan kali ini kita ambil poin yang pertama. Yang pertama menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam terlebih dahulu. Itu saja kita pertemuan hari ini tentang sumber daya alam yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam. Nah, pada gambar yang kita saksikan di halaman 27 ini ada kayu-kayu yang dipanen atau ditebang. Kayu ini merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia, karena sejak ribuan tahun yang lalu kayu sudah dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar, bahan bangunan, kemudian apalagi meja untuk belajar atau lemari. Nah, itu pemanfaatan dari kayu. Nah, di halaman ke 29 28 di sana ada kayu rumah yang disusun dari beberapa balok kayu. Ada banyak sekali ini kayu-kayunya. Nah, kayu-kayu ini dipakai untuk bahan baku, bahan bangunan rumah, seperti yang kita saksikan di gambar ini. Nah, kita masuk ke penggolongan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu adalah, sumber daya alam itu apa? Boleh kita lihat di halaman ke-29. Segala sesuatu yang ada di alam dan dapat memenuhi segala kebutuhan manusia. Nah, di sini sumber daya alam ini terbagi kepada dua ya. Ada sumber daya alam yang ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian. Kalau tidak dilestarikan itu tidak akan ada. Seperti di sini ada contohnya, ada terbagi dua ya, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada dua, ada hayati dan non hayati. Kalau hayati itu sumber daya alam berupa makhluk hidup. Contohnya apa di sana? Ada hewan, ada tumbuhan. Itu adalah sumber daya alam hayati. Nah, seperti Anda terlihat di gambar, ada ayam yang dia diternak kemudian bertelur. Nah, telurnya itu bisa dimanfaatkan nanti. Jadi sumber daya alam berupa makhluk hidup. Nah, contohnya di sini ada hewan dan tumbuhan. Kalau hewan apa saja ya? Ada ikan, ada banyak sekali ya, ada ayam, kemudian nanti banyak lagi contoh-contohnya. Kemudian ada lagi sumber daya alam non hayati. Non hayati ini sumber daya alam berupa benda tidak hidup. Contohnya seperti apa? Air, tanah, kemudian apa lagi nih? Udara, sinar matahari. Nah, itu semuanya adalah sumber daya alam non hayati. Nah, di sini usaha pelestariannya bagaimana untuk non hayati ini? Usaha pelestariannya yaitu dengan melakukan penghematan. Jadi menghemat penggunaan nantinya. Kemudian melakukan kegiatan penghijauan serta tidak membuang limbah ke tanah maupun ke saluran air.
itu cara merawat, menjaga, melestarikan sumber daya alam non hayati. Nah, di sana ada gambar bendungan ya. Ini air ini dapat dimanfaatkan sebagai nanti pembangkit listrik. Makanya sumber daya alam air juga. Tapi supaya sumber daya alam itu dapat dilestarikan, dijaga dengan baik, maka harus dihemat penggunaannya atau tidak mencemari lingkungan. Kemudian ada lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Itu. Jadi kalau sudah habis itu tidak dapat dimanfaatkan kembali, tidak dapat dihasilkan lagi kembali. Karena apa? Karena telah habis dimanfaatkan oleh manusia. Di sini sumber daya alam tidak dapat diperbarui itu terdapat 3 bagian. Ada 3 macam. Yang pertama sumber daya alam energi, kemudian sumber daya alam mineral, kemudian mineral logam, sumber daya alam mineral logam, kemudian sumber daya alam mineral non logam. Yang bagian A ada sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi ini contohnya ada minyak bumi, kemudian gas alam, kemudian yang ketiga ini ada batu bara. Batu bara di sana ada gambarnya ya, kita saksikan. Batu bara ini termasuk sumber daya alam energi karena dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik di sini menggunakan batu bara. Kemudian ada lagi nantinya gas minyak bumi sering kita dapatkannya di sini. Ada minyak tanah, ada apa lagi itu, pertalite, pertamax, terus apa lagi, solar ya, biosolar dan lain-lain. Kemudian sumber daya alam mineral logam di sini ada besi banyak kita saksikan ya. Kemudian yang kedua ada nikel, seng, timah, emas, perak. Banyak yang sering kita saksikan berupa sumber daya alam mineral logam. Kemudian ada sumber daya alam mineral tapi non logam, non logam. Di sini contohnya ada belerang, seperti di mana itu? Yang di Lembang, di Tangkuban Perahu atau di Ciwidey ada belerang itu. Airnya panas, tapi batunya tidak berupa batu biasa, tapi itu batu belerang. Nah di sini belerang, batu kapur, ada granit, ada asbes, marmer, pasir kuarsa. Ini sebagian kita mudah temukan ya tentang contoh-contoh sumber daya alam mineral logam ini. Nah, emas juga ini masuk ke mana ini? Emas mah yang kedua, sumber daya alam mineral logam. Kalau batu kapur non logam. Kalau besi logam. Kalau pertalite energi. Jadi sumber daya alam mineral sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral non logam. 3 bagian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, itu pembelajaran hari ini tentang ilmu pengetahuan sosial tentang menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbarui itu ada 2, ada hayati dan kemudian non hayati. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu ada 3, sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral non logam. Hari ini itu saja yang kita pelajari tentang ilmu pengetahuan sosial mengenai bab 2 sumber daya alam. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita berjumpa kembali dengan lanjutan materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan soleah dan berbakti kepada orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.